Jadi olahraga yang paling baik adalah yang dilakukan. Oke. Jadi Halo teman sehat, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Selamat datang di Paratalk dan kali ini Paratalk akan membahas tentang how to be healthy and happy. Karena apapun yang kita lakukan harus sehat pastinya ya. Dan hari ini kita mau cari tahu nih gimana caranya untuk hidup dengan bahagia dan juga sehat pastinya. Nah, untuk itu kita akan membahas kupas tuntas tentang itu bersama Dr. Akbar Gaus. Halo dokter, apa kabar? halo, baik, sehat, apa kabar Kak Mara? Baik, kesibukannya apa ini dokter sekarang? Sehari-hari ya kerja daily activity pagi sampai sore, kemudian ya sambil belajar-belajar tentang gimana manfaatin medical knowledge ke kehidupan sehari-hari, termasuk olahraga, mencegah penuaan, terus ngurusin klien online juga. Oke, nah kalau yang Marta tahu ini menjaga pola makan, ada menjaga pola tidur dan juga berolahraga kalau misalnya mau sehat dan juga bahagia ya. Betul sekali. Nah, tujuannya untuk olahraga ini apa sih dokter? Olahraga banyak sekali ya tujuannya dari segi kesehatan, baik itu kesehatan mental maupun kesehatan fisik, dua-duanya penting ya. Untuk kesehatan mental kita bisa lihat kalau orang zaman dulu itu juga untuk bisa makan mereka harus berburu dulu, berburu ya harus lari, harus exercise, aktivitas fisik. Jadi sebelum mendapatkan rasa nikmat di mana itu adalah makan, ya harus berjuang dulu. Itu ada pengaruhnya di psikologis, di dopamin namanya, reseptor dopamin. Kalau biasa mendapatkan sesuatu dengan mudah tanpa harus ada berjuang, lama-lama kita akan jenuh sama reseptor dopaminnya itu. Jadi apa yang harusnya membahagiakan jadi biasa aja. Mungkin biasa lihat cewek-cewek cantik di Instagram, Oke. akhirnya sama pacar sendiri nggak puas nih, nggak seneng. Nah, itu berarti dopaminnya udah jenuh. Itu kenapa kita harus banyak berjuang dulu, banyak berolahraga untuk menghindarilah kenikmatan-kenikmatan sesaat gitu. Oh, berarti Itu dari psikologinya aja ya, Iya. belum dari fisik. Mm-mm. Bahas lagi langsung nih ya. Langsung, siap. Langsung. Di fisik contoh penyakit penuaan yang paling banyak adalah diabetes atau dislipidemia, di mana kolesterolnya itu tinggi lah gampangannya, kolesterolnya tinggi akhirnya resiko sakit jantung meningkat tajam. Benar. Kalau misalkan kita berobat ke dokter, mungkin dicek gula darahnya, kebanyakan diabetes yang langsung kasih obat ya, dimana biasanya namanya metformin. Nah itu kebanyakan kalau di guideline, bukan kebanyakan ya, sebenarnya kalau di guideline kita harusnya mengubah lifestyle dulu. Mengubah lifestyle artinya olahraga, kemudian mengatur pola makan, itu sebenarnya bisa mengembalikan diabetes atau penyakit penuaan yang lain. Tapi kalau misalkan kita langsung beri obat, sebenarnya tidak seefektif ditambahkan dengan exercise, itu jauh. Jadi Berarti olahraga ini penting banget ya. betul. Selain olahraga membuat dopamin itu apa? Kesenangan ya. Betul. Kesenangan, terus itu lebih sehat juga. Nah, olahraga itu kan banyak nih. Apa aja dokter? Misalnya untuk Iya. membentuk otot atau apa aja nih? Jadi olahraga yang paling baik adalah yang dilakukan. Oke. Jadi mau olahraga itu dari program latihan dari pelatih yang paling terkenal di dunia, hebat sekali, sewa PT jutaan. Tapi ya kalau nggak dilakuin ya it means nothing, tetap kita harus melakukannya. Artinya prioritas pertama adalah konsistensi. Supaya bisa konsisten ya kita cari apa yang kita senang dulu. Benar. Senang bisa dilakukan dan tidak memberikan dampak misalkan cedera jangka panjang. Oke, latihan intens, resultnya cepat tapi habis itu cedera, stop sebulan, nggak bisa lanjut. Kembali ya, result lagi nggak dong. dapet. Ya. Jadi balik nomor satu konsisten, supaya konsisten kita cari apa yang kita senang dulu. Karena banyak nih ya teman-teman Marta yang biasanya mau menurunkan berat badan atau membentuk otot. Nah itu yang pertama-tama itu giat banget. Kayak aku harus bisa kurus gitu ya. Tapi karena nggak ada hasilnya, kayak misalnya 3 bulan kok nggak kurus-kurus ya, itu akhirnya stop. Betul. Gimana ya dokter ya? Nah pertama kan dari senang. Oke, dia sudah 3 bulan senang. Niat kan. Tapi nggak dapat hasil ya, akhirnya nggak konsisten lagi. Terus artinya ada latihan yang efektif dan tidak efektif. Setelah senang ada yang efektif dan tidak efektif. Yang lebih efektif adalah ketika kita mengkombinasikan cardiovascular exercise dan latihan beban.
Oke. Cardiovascular exercise itu apapun yang naikin heart rate dan cenderung konsisten heart rate-nya. Misalkan sesimpel jalan kaki, lari, sepedaan, renang, yoga masuk tengah-tengah lah. Tapi kalau misalkan aerobik yang kardiovaskular ya kurang lebih kayak gitu. Nah itu kita tambahkan dengan latihan beban. Itu yang orang jarang lakuin ya. Dan latihan beban itu manfaatnya banyak. Dan kalau misalkan disuruh milih latihan beban sama cardiovascular exercise, sebenarnya lebih penting latihan beban. Untuk jangka panjang ya kurang lebih ya. Ya argumen tetap bisa dibuat kapan lebih penting cardiovascular exercise dibandingkan latihan beban. Tapi in general, apalagi usia muda, lebih bagus latihan beban. Kenapa? Metabolisme kita naik. Dengan massa otot yang lebih banyak, kita bisa makan lebih banyak tanpa naik berat badan. Ibarat motor awalnya dari 100 cc jadi 250 cc. Dihidupin aja nggak digas aja udah habis bensin. Tidur aja ngabisin kalori. Gitu. Jadi kalau misalnya nih ya, dalam 1 minggu itu nggak boleh kardio terus atau nggak boleh untuk angkat beban terus gitu. Harus sebaiknya kombinasi. Balance. Kalau mau yang paling baik ya kombinasi. Kalau mau pilih salah satu latihan beban karena kardiovaskular kemungkinan kita masih dapat dari berjalan kaki. Ya secara nggak sengaja kita masih dapat kardiovaskular exercise. Ya mungkin kalau benar-benar nggak ngapa-ngapain tiduran doang di rumah, ya mungkin cardiovascular exercise probably better. Tapi kalau misalkan sudah ada cardiovascular exercise dari berjalan, latihan beban lebih bagus. Jalan-jalan di mall termasuk kan dokter? Oh termasuk. Oh, siap. Ini yang cewek-cewek pasti suka nih ya kan? Aku ada tips dikit nih. Oke. Kalau misalkan males lari di luar, siang panas, hitam, ke gym bayar treadmill, bayar member, ke mall aja. Gitu ya? Jadi sambil cuci mata betul, gitu kan. Gak jarang ke mall bayar parkir buat keliling aja udah pulang. Oke, berarti cukup sehat juga ya kalau jalan-jalan di mall ya. Jangan jalan ke food court tapi ya. Oh iya benar, sama aja dong ya makan. Oke, selain tujuannya, apakah ada faktor lain yang bisa menentukan tipe olahraga yang sesuai dengan tubuh kita dokter? Fokusnya adalah konsisten, maka fokusnya adalah long term. Olahraga apapun yang mengganggu long term goal-nya, mengganggu kita bisa konsisten, nggak bagus. Artinya kalau misalkan orang tersebut sudah usia lanjut, sudah sendinya sakit semua, ya exercise is medicine memang. Olahraga adalah obat. Justru obat sakit sendi, sakit otot adalah ya olahraga. Ya exercise. Tapi kalau dilakukan secara salah, ya bisa memperparah. Maka kalau misalkan orangnya kurang mampu atau ada masalah cedera otot, sendi, start slow, go slow. Mulai dari yang gampang dulu, jalan kaki aja dulu. Kemudian naikin intensitasnya. Kemudian kalau misalkan sudah bisa cardiovascular exercise, sudah melakukan yang gampang, baru kita isometric training. Jadi latihan beban itu tidak selalu mengangkat beban. Sekedar mengkontraksikan otot, itu juga isometric exercise adalah bentuk dari latihan beban. Contohnya apa itu dokter? Contoh, sesimpel kontraksiin bicep gini doang. Oh my God. Itu udah latihan beban, nggak perlu beban apapun kita kontraksi. Bukan yang harus barbel. Betul. Kalau misalkan orang tua ya suruh begitu aja, tapi ini hanya bicep aja ya, harusnya ya semua ya. Suruh begitu aja, apakah bisa cedera? Kemungkinan sangat-sangat rendah. Atau sesimpel jaga posisi push up, kalau nggak bisa jaga posisi push up di dinding, nahan badan di tembok, itu udah aktifin pectoralis major, anterior deltoid, triceps, udah banyak yang aktif. Sudah bentuk latihan beban yang paling simpel, minim resiko cedera. Itu adalah start pertama bagi orang yang mungkin rawan cedera, rawan untuk olahraga intens. Tapi kalau misalkan masih muda ya, latihan beban aja, lihat aja di YouTube, ikutin dengan beban ringan, saya rasa aman-aman aja ya. Nah, kalau untuk teman-teman yang malas gimana? Gimana untuk caranya ayo olahraga biar kamu gak sakit? Kan sekarang juga pandemi juga dokter ya kan? Kan rentan untuk imun tubuhnya turun kayak gitu. Gimana cara mengatasi orang yang malas berolahraga? Motivasi pasti harus datang dari dalam ya. Kalau misalkan mindset ya dokter ya. Misalkan kita cari motivasi dari luar ya susah, harus dari dalam. Benar. Dan mungkin paling gampang ya kita mulai dari idola kita siapa yang menurut kita badannya bagus dan ingin jadi seperti itu. Kita lihat terlebih dahulu bentuk badannya, kita visualisasikan diri kita seperti itu sudah scientifically proven akan
membantu kesuksesan. Dengan kita memvisualisasikan goal, itu juga akan membuat kita lebih konsisten dan lebih termotivasi dan disiplin dalam menjalankan latihan. Terus kalau misalkan udah punya goal nih, tapi kadang kita bangun pagi lari males banget kan ya. Sesimpel visualisasikan aja diri masih di kasur nih, di kasur bangun tidur. Visualisasikan aja diri ke dapur, nyalain kompor, bikin kopi, minum kopi pahit, terus siap-siap buat lari, kemudian lari. Memvisualisasikan itu akan meningkatkan cukup signifikan dalam keberhasilan untuk mau perginya. Oh gitu. Sesimpel itu. Baru itu tahu. Saya belajar dari Andrew Huberman, dia adalah dosen dari FK Stanford University. Jadi valid lah, dia udah profesor, udah ngikut aja. Siap. Jadi dari visualisasi terlebih dahulu itu akan tergerak gitu ya. Betul. Badannya untuk ayo olahraga gitu. Betul. Oke. Ada satu tips lagi, kalau misalkan ngantuk nih. Ngantuk bahkan mau bikin kopi aja males, kita bisa pakai trik breathing juga bisa. 2 kali inhale, 1 kali exhale. 2 kali ambil nafas, 1 kali buang nafas. Gimana tuh? Ambil nafas pakai hidung dulu, sampai mentok, terus tambahin dikit lagi. Buang pelan. Fokus akan meningkat, naiknya tinggi banget, fokusnya kayak habis ngopi, tapi juga relax. Jadi dua-duanya. Biasanya kalau kopi kan lebih ke arah anxiety ya, lebih cemas, deg-degan. Ini kita dapat 2 benefitnya. Benefit dari kopi fokus dan melek, tapi juga relax juga. Jadi buat tidur bisa, atau di tengah-tengah kerja kita ngantuk, sesimpel itu aja bisa. Oh wow, ada tips baru ini ya buat teman sehat yang mungkin nggak suka kopi tapi anxiety atau mau relax, bisa pakai cara itu ya. Oke, nah supaya semua tujuan itu tercapai, cara berolahraga yang paling efektif itu seperti apa? Balik lagi, yang konsisten. Jadi kita visualisasikan goal, terus cari aja dulu program latihan beban untuk pemula. Biasanya adalah full body workout. Jadi idealnya semua bagian otot kita latih. Untuk pemula, semakin sering semakin baik. Kenapa? Karena pada pemula latihannya tidak intens sehingga damage atau kerusakan otot yang diberikan itu tidak seberapa besar. Karena kerusakannya tidak seberapa besar, kita bisa melatih lebih sering. Dan dengan latihan lebih sering, kita bisa lebih jago dalam suatu gerakan. Siapa yang lebih jago push up orang 100 kali sehari dibandingkan dengan 10 kali selama 10 hari. Yang lebih cepat jago adalah yang 10 kali selama 10 hari. Dibandingkan yang latihannya cuma 100 kali setiap 10 hari sekali. Semakin sering dilakukan, semakin bisa adaptasi gerakannya. Sama kayak misalkan main tenis, pingpong, badminton, olahraga apapun ya, semakin sering gerakannya dilatih, semakin proficient, semakin efisien, semakin efektif latihannya. Maka kita gabungkan kombinasi kardio dan latihan beban. Kita mulai dengan kardio dulu 5-10 menit untuk pemanasan, jangan terlalu lama. Karena kalau terlalu lama latihan bebannya juga jadi nggak efektif. Karena gulanya udah dibakar habis. Kita nggak bisa latihan intensitas yang cukup pada latihan bebannya. Jadi latihan pemanasan aja, kalau misalkan sudah jalan dari parkiran nggak usah pemanasan, nggak apa-apa bahkan. Langsung latihan beban, pemanasannya adalah pemanasan gerakan. Jadi misalkan kita mau latihan paha, kaki, ya squat, ya kita mulai dari beban ringan dulu, jangan beban berat, langsung di gerakannya aja pemanasannya. Pemanasan penting di setiap gerakan, pakai beban ringan terlebih dahulu, bertahap naik, kemudian nanti kita contek program dari internet, program pemula, mulai dari situ aja dulu, nanti ada keluhan apa baru kita sesuaikan. Nah 1 minggu itu bagusnya berapa kali dok untuk olahraga? Paling gampang adalah kita melihat apakah ada progres dari waktu ke waktu. Kalau misalkan kita latihan intens di hari 1, hari kedua nggak bisa latihan karena sakit semua, hari ketiga bisa latihan lagi tapi tidak bisa seintens hari ke-1, kemudian berulang terus sampai akhirnya kok nggak pernah naik dari hari ke-1 ya, kok nggak bisa melampaui hari ke-1, berarti itu ada yang nggak beres, mungkin terlalu intens. Tapi kalau misalkan latihan setiap hari dengan intensitas yang lebih rendah dan ada progres juga nggak apa-apa. Mungkin ada yang bilang harus ada rest day ya, tapi ya tergantung
ada perkembangan nggak dari waktu ke waktu. Yang penting bisa berkembang dari waktu ke waktu, bisa enjoy sama latihannya. Mungkin kalau orang baru datang dikasih PT, latihan yang hancur semua, badannya sakit semua dan nggak mau lanjut lagi, ya itu buruk berarti. Tapi kalau misalkan dia bisa enjoy, justru enjoy dengan rasa sakitnya, ya udah latihan intens saja. Kalau misalkan udah fresh lagi ya latihan, kalau masih sakit-sakit ya istirahat dulu, gitu aja. Oke, disesuaikan dengan kondisinya ya. Betul. Dosis and monitoring sama seperti obat, kita memberikan intervensi, kita memberikan obat, dipantau progresnya, ada keluhan apa enggak. Kalau nggak ada keluhan ya teruskan. Kalau misalkan mau dicoba ditambahin dosisnya boleh, dilihat lagi responnya. Kalau bagus ya lanjutkan, kalau menurun ya balik lagi. Sama, tiap orang unik, beda. Oke. Nah, Martha mau tanya nih, kardio dokter, kardio ini kan ada kayak lari, pokoknya heart rate-nya tinggi. Oke. Badminton, Ya. kayak gitu-gitu kan ya. Nah, benar nggak sih kardio itu membuat tubuh kita kering? Apa ya kalau Body fat-nya rendah, turun lemaknya gitu. sama kayak kalau misalnya lemak tuh genjur, apa sih Indonesianya? Itu dah. Iya, pokoknya. Oke. Kardio itu bakar kalorinya lebih banyak daripada latihan beban. Jadi ya kalau yang menentukan kita turun berat badan atau turun lemak adalah kalori defisit. Defisit artinya kekurangan kalori. Pernah dengar gak itu? Belum? Belum. Jadi gak peduli kita makan apapun, turun lemak, turun berat badan itu tergantung dari kalori yang masuk dilawan dengan kalori yang keluar. Kalori yang masuk dari apa yang kita makan, kalori yang keluar berasal dari metabolisme kita serta aktivitas kita. Faktor-faktor kecil lainnya seperti apa yang kita makan berpengaruh, tapi tidak seberapa besar. Yang utama adalah metabolisme dan exercise-nya, aktivitas fisiknya. Nah, tadi pertanyaannya apa sampai lupa. Ini kardio. Oh, kardio. Bisa. Ya. Kalau misalkan kita makan di 2000 kalori, kemudian kebutuhan kalori kita, total yang kita keluarkan adalah 2000 kalori, kan balance. Jadi benar. sama nih, masuk sama keluarnya sama. Ya berat badan nggak turun. Tapi dengan makan 2000 kalori, tetap 2000 kalori, kita tambahkan kardio 1 jam, artinya kita bakar 300 sampai 500 kalori tergantung exercise dan intensitinya, berat badan turun. Jadi kardio menurunkan berat badan, menurunkan lemak, ya bisa, tapi tergantung kalori masuk dan kalori keluar. Kalau misalkan habis lari kita makan 600, malah lebih tinggi yang masuk, akhirnya ya nggak jadi turun, naik. Makanya mungkin kita bingung lihat olahraga fighting, olahraga boxing atau lari atau badminton kok ada yang masih gendut ya karena makannya lebih banyak. Jadi tergantung kalori masuk sama kalori keluarnya juga. Apakah kita makan harus ditimbang dulu kalorinya? Gimana caranya dokter? Sebaiknya sih gitu, ditimbang satu-satu gitu ya. Tapi kalau misalkan kita terlalu terintimidasi, tiap makan masa nimbang sih. Benar. Akhirnya nggak mau diet, ya berarti pendekatan itu juga salah. Jadi kita jangan ngasih pendekatan harus menghitung kalori dalam mengimprove body composition kita, mengubah bentuk badan kita. Tapi mungkin bisa sesimpel ya makan aja yang less process, misalkan sayur, kemudian banyak serat, banyak vitamin, banyak mineral, tidak digoreng. Itu adalah makanan-makanan yang rendah kalori tapi banyak nutrisi mikronutriennya. Jadi cenderung orang makan sebanyak apapun pada makan makanan bersih itu katanya makanan bersih itu yang boleh dimakan itu biasanya kalorinya nggak kelebihan, akhirnya energinya ada pada kondisi energi defisit, kalorinya kekurangan, ya berat badan turun, metabolisme membaik, lebih sehat. Ya walaupun balik lagi tergantung porsinya, tergantung kalorinya. Misalkan orang tahu apukat itu sehat, almond itu sehat, tapi makannya 1 toples, ya nggak bisa turun. Sama aja. Disitulah harus ngitung kalori. Oke. Nah dokter, ada nggak sih olahraga yang harus dihindari sama beberapa orang? Misalnya orang ini sakit apa, nggak boleh olahraga ini gitu, ada nggak? Biasanya yang nomor 1 ada masalah di jantung ya. Kalau misalkan ada tanda-tanda seperti nyeri dada, kemudian sesak berlebih saat beraktivitas, ya namanya olahraga ngos-ngosan itu wajar ya, jangan alay juga. Aduh lari ya ngos-ngosan, nggak usah lari deh, nggak gitu juga. Tapi kalau cuman
naik tangga aja ngos-ngosan sampai nyeri dada, ya itu sudah nggak wajar. Jadi ketika sudah ada tanda-tanda itu artinya mungkin Anda ada masalah jantung, periksakan dulu dan jangan olahraga berlebihan. Ya kalau misalkan sudah punya sakit jantung, udah tahu nih, ya start slow aja, start slow, go slow, naikin intensitas perlahan. Selama tidak ada keluhan berarti kurang lebih itu aman dan boleh dilanjutkan. Itu untuk sakit jantung. Kalau misalkan orangnya punya sakit diabetes, diabetes itu meskipun gula darahnya tinggi, bukan berarti dia tidak bisa drop secara tiba-tiba. Justru orang normal, kalau misalkan gulanya drop, dia bisa menjaga gula darahnya di level yang normal dibandingkan orang diabetes yang gulanya tinggi, itu bisa drop tiba-tiba. Mungkin orang mikir, gulaku banyak kok, bakar aja nanti kan lebih lama habisnya. Ya, enggak juga, diabetes justru lebih gampang untuk terjadi hipoglikemi. Maka kalau orang tersebut sudah memiliki diabetes, hati-hati dalam berolahraga. Kalau misalkan ada terjadi seperti linglung, nggak bisa fokus, gemetar, pucat, ya segera minum air gula, permen atau cek gula darah dan istirahat. Oh iya, ngomong-ngomong tentang air gula, itu wajib nggak sih dokter kalau misalnya kita olahraga yang kardio ya, minum air putih sama air gula itu lebih aman mana, lebih dianjurkan yang mana gitu? Oke. Tergantung level exercise-nya dan tujuannya apa. Kalau misalkan orang pada umumnya saya rasa air biasa aja udah cukup. udah cukup. Tapi kalau misalkan seorang atlet yang maraton yang larinya mungkin 1 jam lebih, biasanya exercise yang sudah setengah jam lebih atau 1 jam lebih dengan intensitas yang tinggi, air gula bisa membantu recovery. Jadi pasca lari mungkin kakinya sakit-sakit semua. Ketika tengah-tengah olahraga minum air gula itu membantu kortisol levelnya turun karena air gula spike insulin mencegah kortisolnya naik, dia bisa recover lebih baik. Oh gitu. Lari, binaraga, bodybuilding mungkin sedang diet, kemudian lemas di tengah workout, air gula bisa membantu dan membantu recovery. Jadi long termnya justru mungkin bisa lebih baik pakai air gula meskipun dia sebenarnya lagi diet. Jadi nggak mesti, tergantung use case-nya. Oke. Dok, ini ya, kalau kita lihat kasus-kasus untuk olahraga, banyak orang yang aktif berolahraga itu bisa meninggal. Itu gimana dok? Kapan kita harus stop untuk olahraga, untuk kayak aku sudah cukup nih sampai sini, udah rest aja. Oke. Gimana dokter? Ya kalau ngomongin soal mati ya nggak ada orang yang Bener. tahu ya. Kita nyetir juga Iya. bisa aja tiba-tiba ditabrak dari belakang kayak yang barusan viral tuh. Iya. Nggak salah apa-apa ditabrak ya nggak tahu ya. Jadi resiko itu pasti ada. Mati sudah ada yang menentukan. Kemudian kalau olahraga yang bisa menyebabkan kematian yang gimana? Sebenarnya rata-rata yang terlalu ekstrim. Misalkan olahraga yang terlalu ekstrim, kardio itu sehat, cardiovascular exercise itu sehat, bagus. Tapi kalau terlalu ekstrim juga dia bisa membesarkan jantungnya. Kalau jantungnya membesar, kontraksinya itu nggak bagus. Jadi yang harusnya elastis jadi kaku. Kalau kaku, dia mompa, nggak semua darahnya kekirim. Karena nggak semua darahnya kekirim, darahnya itu ada yang diam di tempat. Diam di tempat akhirnya jadi gumpalan. Nah gumpalan itu kalau menyumbat salah satu arteri pembuluh darah penting, ya terjadilah mungkin stroke atau henti jantung juga bisa. Kebanyakan yang olahraga mati mendadak adalah punya sakit jantung, mungkin dia jantungnya membesar dan dicetus dengan dehidrasi. Jadi kurang minum dan udah ada sakit jantung, resikonya lebih meningkat. Karena ketika dehidrasi lebih kental, orang dia udah gampang menggumpal, gak dikasih minum, darahnya lebih kental, lebih gampang lagi menggumpal. Bisa nggak sih dideteksi oleh detak jantung? Kalau misalnya kita pakai smartwatch sekarang kan udah canggih ya, bisa melihat nih heart rate-nya berapa. Itu bisa nggak sih? Sampai berapa nih dokter? Kalau pembesaran jantung nggak bisa dicek dari heart rate-nya. Pembesaran jantung kita cek pakai stetoskop. Yang paling sederhana itu pakai stetoskop. Yang sederhana kedua kita ketuk area, ya dokter sih harus bisa ketuk pakai untuk melihat perbesaran jantung. Kemudian apalagi ya perbesaran jantung itu sih. Kalau untuk kesehatan jantung secara umum kita bisa cek dari heart rate. Heart rate kalau misal ibarat lampu atau kamera atau alat apapun, semakin sering misalkan lampu semakin sering dihidup matiin, ya makin lama cepat
rusak juga, umurnya akan memendek. Kamera juga mau dijepret semakin banyak pakai yang krek, ya itu umurnya akan memperpendek. Sama seperti jantung, ketika denyutnya dikurangi, misalkan normal heartbeat adalah di bawah 90 rata-rata ya, di bawah 90. Kalau misalkan kita bisa kurangin sampai 60, ya harusnya kesehatan jantung semakin baik. Oke. Lalu kalau misalnya kita lihat, misalnya saya lari nih ya, terus heart rate-nya udah tinggi. Nah, sampai berapa nih tingginya aku harus rest? Oke. Kalau untuk heart rate saat exercise itu artinya maksimum heart rate-nya ya. Itu tergantung umur, berat badan sama usia. Itu ada tabelnya. Saya kurang hafal. Tapi balik lagi untuk kita screening secara umum ya cek aja tensi. Tekanan darah itu penting. Kalau misalkan tekanan darah kita udah di atas 140 ya jelas sudah harus dikasih intervensi. Sekarang obat anti hipertensi itu banyak dan side effect-nya cenderung minimal. Jadi bukan alasan untuk tidak mengontrol tekanan darah. Cek tekanan darah juga gampang, pakai alat otomatis bisa, kita kapanpun bisa cek. Dan kalau heart rate-nya udah di atas 90 ya exercise. Gitu. Oke. Nah, ngomong-ngomong tentang tekanan darah dan tensi ya dok ya. Iya. Kan ada nih obat untuk tekanan darah, misalnya orang ini ada tekanan darahnya tinggi. Terus ada obat yang untuk nurunin. Nah itu bisa jadi ketergantungan nggak dok? Atau bisa lepas? Lepas bisa. Kalau misalkan dia belum terlalu parah, kemudian belum ada perubahan bentuk dari jantung. Kalau misalkan dia ternyata tekanan darahnya udah 160 sampai 190. Yang mana itu sudah nggak normal banget ya, normalnya di bawah 140. Di atas 160 itu udah nggak normal banget, udah tinggi banget. Ya sama aja kita kayak ngelatih jantung untuk latihan beban kan, karena pressure-nya berat. Pressure-nya berat, jantung seperti latihan beban, jantungnya membesar. Kalau sudah jantungnya membesar, jantungnya sudah berubah bentuk, terus katupnya jadi kaku, pokoknya semuanya udah ada perubahan bentuk, mungkin akan ketergantungan dengan obat. Karena mereverse yang sudah terjadi perubahan bentuk itu tadi susah. Dan mungkin nggak sempurna. Bisa, tapi tidak sempurna. Jadi tergantung kondisinya. Kalau misalkan belum terlalu parah, mungkin 150, sesimpel menurunkan berat badan, itu nomor 1. Menurunkan berat badan, tensinya pasti bisa bagus. Kalau pakai obat tensinya turun nih, tapi kalau misalnya lepas obat naik lagi, apa nggak apa-apa? Apa wajar aja gitu? Wajar aja kalau misalkan memang sudah ada heart remodeling, perubahan bentuk dari jantung atau metabolisme terhadap ion seperti garam atau kaliumnya nggak bagus atau masalah di ginjal. Blood pressure atau tekanan darah itu faktornya banyak banget ya yang menentukan dia naik sama turunnya. Tapi kalau misalkan kita berhenti obat naik lagi ya berarti ada faktor yang mungkin nggak bisa kita perbaiki atau harus kita benahi. Agak susah mengaksesnya itu. Oke dokter. Nah ini ada pertanyaan lagi nih. Kalau perempuan nih ya menstruasi apakah boleh olahraga? Justru bagus untuk olahraga, tapi intensitasnya mungkin tidak terlalu tinggi. Kenapa? Namanya menstruasi kehilangan darah. Kehilangan darah, kehilangan cairan, resiko dehidrasi meningkat, lebih lemas. Dan darah merah itu mengandung apa sih? Mengandung hemoglobin. Hemoglobin tugasnya apa? Mengikat oksigen. Ya oksigennya kapasitasnya lebih rendah ya exercise-nya nggak bisa intens. Tapi dengan kita berolahraga, kita melatih badan untuk produksi sel darah merahnya lebih banyak lagi. Karena badan diajarin nih, kita itu butuh oksigen, kita itu butuh exercise, butuh oksigen. Jadi bikinlah darah merah, bikinlah hemoglobin. Malah bagus ya bagus, ternyata. Bagi wanita yang pucat, ininya ditarik warnanya pucat, tangannya putih, terus lemesan, nggak makan pingsan, itu olahraga aja beres tuh. Jadi kalau misalnya menstruasi nggak apa-apa olahraga, itu tanpa terkecuali, mau kardio, mau angkat beban. Tapi pakai pembalut ya. Oh iya, pasti dokter. Nanti ngecap semua dia. Ya itu tanpa terkecuali ya, kardio bisa, angkat beban juga bisa. Beban juga bisa. Cuma hati-hati, kadang kalau angkat beban waktu menstruasi, kadang meskipun pakai pembalut tetap tembus. Oh gitu. Karena kan diperes kan. Oh iya. Pernah kejadian kayak gitu. Baik, bukan saya baik. Oke. Kan ngeri ya kalau dokter ya. Nah,
apa aja yang mendukung olahraga kita untuk membuat tubuh kita sehat? Nah, boleh dibicarakan tentang pola makan, pola tidur. Boleh, silakan dokter. Yang paling gampang dan saya rasa hampir bisa diterapkan ke siapa aja adalah ada periode puasa. Jadi dalam pola makan ada periode puasa. Kalau nama kerennya intermittent fasting. Atau di Indonesia udah dipopulerkan sama Deddy Corbuzier, OCD, Obsessive Corbuzier Diet. Periode puasa tadi akan memberikan liver kita waktu untuk beristirahat karena ketika kita makan apapun yang masuk mulut itu dicerna oleh liver. Ya dicernanya sama usus sih, tapi liver membantu peranan untuk membreakdown, memecah protein, sintesa glukosa, pokoknya apa yang kita makan itu akan diolah, dikerjakan sama liver juga. Kalau misalkan kita nggak ada periode puasa, livernya kerja terus. Livernya kerja terus, tidak ada proses detoxifying, tidak ada proses perbaikan sel yang udah jelek gitu ya. Kalau misalkan kita ada periode puasa, gampangannya, wah badan kelaparan nih, cari energi dari mana nih? Oh ini aja sel yang udah rusak kita pakai buat jadi energi. Gitu. Akhirnya ada regenerasi. Itu periode puasa akan sangat membantu pencegah proses penuaan. Ini juga dari Andrew Huberman, profesor dari Stanford University. Puasa yang bagaimana? Yang paling gampang adalah berhenti 3 jam sebelum tidur, bukan berhenti makan ya, berhenti konsumsi kalori 3 jam sebelum tidur. Ya kalau ngeteh pakai gula ya itu ada kalorinya, sama aja. 3 jam sebelum tidur dan 1 jam setelah bangun. Itu minimalnya segitu. Kemudian kalau bisa kita extend lebih jauh, misalkan kita skip sarapan, kita baru makan siang, itu lebih baik lagi. Itu salah satunya. Berarti sarapan tuh nggak wajib dokter? Ada kan yang bilang sarapan tuh wajib karena pagi-pagi itu kamu harus butuh yang namanya tenaga biar bisa mikir, fokus kayak gitu. Kalau masalah glukosa justru kalau glukosa kebanyakan justru nggak bisa mikir. Kalau kebanyakan loh ya. Sering nggak ketika kita habis istirahat siang makan, ngantuk, habis itu kerjanya udah nggak bisa fokus lagi. Jadi satu itu masalah kebiasaan juga. Apakah exercise butuh karbohidrat juga sebenarnya tergantung ya. Kayak badan sudah didesain untuk nggak gampang kekurangan gula. Karbohidrat kan nanti harapannya dijadiin gula ya. Sudah ada mekanisme pertahanan kalau misalkan kita nggak makan, lemak dijadiin gula sendiri. Justru bagus dong, fat burn ya. Dan saya pernah ngetes pakai metode untuk mengurangi visceral fat ini, caranya adalah 3 hari low carb, disusul dengan 2 hari nggak makan sama sekali. Berarti bisa dibilang 5 hari minim gula ya itu ya. Bukan minim gula, minim karbo bahkan. 5 hari minim karbo. Di hari kelima saya masih angkat beban dan bisa ngangkat 180 kilo. Tapi ya menurun sih, biasanya 220 jadi 180. Jadi ada persentase penurunan. Nah sebenarnya penurunan performa lemesnya itu faktor utamanya bukan dari karbohidrat, bukan dari gulanya, tapi dari elektrolitnya. Otot berkontraksi itu karena pertukaran beberapa ion, seperti kalium, natrium, magnesium, kalsium, taurin. Ya kalau kita nggak makan, ya otomatis 5 ini tadi nggak ada yang masuk. Tapi kita bisa puasa dengan tetap konsumsi ion-ion ini. Misalkan air garam, nggak enak sih. Atau misalkan kalium kita dapat dari cream of tartar, dari soda kue, itu semacam soda kue. Jadi waktu itu supaya bisa perform tetap pakai air garam dan cream of tartar itu bisa perform dengan baik. Terus apakah sarapan keharusan? Enggak sih sebenarnya, cenderung mindset aja. Itu tadi contoh ekstrim aja bisa kok, apalagi yang sesimpel sarapan dan aktivitas biasa. Malah enak bangun pagi nggak usah keburu-buru nyiapin sarapan, jadi nggak telat. Ini bener. Kita nggak mikirin makan apa. Ya kan? Iya. Dokter, terakhir nih ya, ada nggak tips untuk teman sehat yang belum menjaga pola makan, pola tidur, atau olahraga? Ada nggak untuk teman-teman nih semangat untuk hidup sehat dan bahagia pastinya?
Kalau dari pengalaman saya sih ya sesimpel mulai aja dulu, kemudian visualisasi goal tadi, terus ketika sudah memulai akan ada pertanyaan nih, kayak misalkan boleh nggak ya makan pagi, boleh nggak ya makan siangnya apa ya? Mungkin latihannya kayak gimana ya? Karena mencoba akhirnya ada pertanyaan. Ketika ada pertanyaan kita mencari, dan ketika mencari kita mempelajari, proses mempelajari itu adalah proses visualisasi juga. Karena kita visualisasi, kita ingin melakukannya lagi. Kalau saya dulu belajar angkat beban, nggak tahu tekniknya gimana, cari di YouTube, ngelihat videonya, sesimpel ngelihat videonya, pengen ngelakuin. Akhirnya dilakuin. Setelah dilakuin, pertanyaan baru lagi muncul, kok nggak sama ya kayak yang diterapin kemarin, salahnya apa? Akhirnya mencari lagi. Itu proses itu berulang-ulang sampai akhirnya ada progres. Ketika ada progres, dan sudah ada jangka waktu melakukan jadi habit, bisa konsisten dan ingin lebih, akhirnya mendapatkan hasil gitu. Mulai aja dulu. Jadi kuncinya adalah mulai aja dulu untuk teman sehat yang mau olahraga, mau menjaga pola makan, mulai aja dulu, bisa browsing ya kan, cari-cari di internet atau di Instagramnya Dr. Aber juga bisa ya. Oke. Terima kasih banyak Dr. Gaus. Siap, terima kasih dan jangan lupa teman sehat untuk like, subscribe, komen dan share, dan jangan lupa juga untuk nyalain notification bell-nya. Nah, sebelum tahu faktanya sebaiknya melakukan konsultasi dulu ke dokter atau tenaga medis yang ahli. Karena apapun yang kita lakukan yang penting sehat. Saya Marta, pamit. Bye!